Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edward Devgan, mahasiswa dari program studi vokasi pemasaran digital dengan nomor registrasi 17.025.19.015 akan mempresentasikan seminar proposal kami yang berjudul Implementasi Strategi Pemasaran Studi Kasus Coffee Shop Autograde di Kompleks Militer Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Pembahasan ini kami bagi menjadi tiga, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Latar belakang masalah. Yang pertama yaitu tren berkegiatan di coffee shop. Yang kedua, lokasi coffee shop yang biasanya strategis. Popularitas atau kunjungan coffee shop autograde yang kian meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan fasilitas coffee shop di autograde Halim. Dan lokasi coffee shop autograde yang cenderung sulit diakses. Jadi belakangan ini, fenomena mengunjungi kedai kopi semakin menjadi tren di masyarakat. Bukan sekedar tempat minum kopi, kedai kopi telah menjadi pusat kegiatan sosial masyarakat, khususnya di perkotaan modern. Fenomena tersebut juga dikenal sebagai istilah hangout, yang mana melibatkan berbagai aktivitas seperti bekerja, bertemu kawan, bahkan bersantai menikmati suasana yang ditawarkan oleh kedai kopi yang dipilih. Faktor lokasi juga tidak luput dari perhatian baik pelaku bisnis maupun pengunjung. Pemilihan lokasi menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam menjalankan bisnis kedai kopi untuk meningkatkan visibilitas dan sasaran kunjungan. Mengenai kenyamanan dan suasana yang ditawarkan berbagai kedai kopi di kawasan perkotaan, kedai kopi pada umumnya memiliki tata letak dan tempat tersendiri dibandingkan restoran keluarga. Di tengah-tengah keragaman fungsi kedai kopi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kedai kopi Autograde berlokasi di kompleks Bandar Udara Halim Perdana Kusuma yang memunculkan pertanyaan menarik. Terletak dalam lingkungan terbatas yang memiliki kecenderungan susah diakses atau sulit diakses, tidak menjadikan bisnis kedai kopi tersebut redup. Bahkan kedai kopi Autograde telah melakukan beberapa perbaikan atau upgrade fasilitas di beberapa waktu terakhir. Ditambah lagi, kedai kopi tersebut terafiliasi dengan bengkel reparasi mobil Jeep yang memiliki komunitas penggemar sendiri, serta populer di kalangan pecinta otomotif tersebut. Hal demikian tentu menentang paradigma bahwa sulitnya akses akan membatasi visibilitas suatu bisnis, termasuk bisnis kedai kopi, sebagaimana kedai kopi Autograde tersebut. Jadi hal ini menimbulkan pertanyaan bagi peneliti. Jadi pertanyaan penelitian ialah strategi apa yang diterapkan kedai kopi Autograde untuk meningkatkan kunjungan pelanggan. Yang kedua, faktor apa saja yang membuat strategi yang digunakan menjadi efektif terhadap kunjungan pelanggan di kedai kopi Autograde. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis strategi pemasaran yang diterapkan oleh kedai kopi Autograde dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan pelanggan. Yang kedua, untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang berkontribusi pada efektivitas strategi-strategi yang diterapkan dalam menarik dan mempertahankan kunjungan pelanggan di kedai kopi Autograde. Manfaat teoritis dari penelitian ini, yang pertama, manfaat teoritis menambah wawasan mengenai strategi pemasaran yang efektif dalam meningkatkan kunjungan pelanggan, serta memberikan pemahaman mendalam tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi tersebut. Yang kedua, manfaat praktis yaitu pelaku bisnis dapat mengaplikasikan temuan-temuan penelitian ini untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang lebih baik. Bab 2 ya, yaitu kajian pustaka. Eh, kita menggunakan pertama yaitu teori marketing mix 7P. Jadi pada teori marketing mix 7P ini ada product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Yang pertama, produk. Produk tidak hanya terbatas pada barang fisik, tetapi termasuk layanan pengalaman yang ad- yang layanan pengalaman dan ide yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen.
Dalam konteks kedai kopi, produk utama adalah minuman kopi dan makanan ringan. Kualitas biji kopi, teknik penyajian, variasi menu, serta inovasi produk menjadi penentu utama keberhasilan sebuah kedai kopi dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang kedua yaitu adalah price. Price adalah jumlah uang yang harus dikeluarkan sebagai pembayaran oleh konsumen untuk mendapatkan produk tersebut. Eh, harga yang ditetap, harga yang ditetapkan oleh Autograde dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu biaya produksi dan operasional, persepsi nilai oleh konsumen, harga kompetitif pasar, strategi diskon dan promosi, dan penyesuaian harga berdasarkan segmen pasar. Place atau place atau distribusi mengacu pada bagaimana produk tersedia bagi konsumen di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Kedai kopi Autograde berlokasi di Kompleks Militer Bandar Udara Halim Perdana Kusuma yang merupakan area strategis dan memiliki lalu lintas tinggi, memungkinkan Autograde untuk menarik pelanggan dari berbagai segmen termasuk personel militer, karyawan bandara, serta pengunjung umum. Lokasi ini juga memberikan keunggulan dalam hal keamanan dan stabilitas, mengingat letaknya di dalam kompleks militer. Promotion. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan upaya mengomunikasikan manfaat produk dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen tersebut. Dalam hal ini, Autograde menggunakan berbagai alat promosi yang sesuai dengan karakteristik target pasarnya. Kombinasi media sosial, word of mouth, dan keterlibatan komunitas menjadi strategi yang efektif untuk mencapai dan mempengaruhi konsumen secara luas. People. People mengacu pada semua orang yang terlibat dalam penyampaian layanan atau produk pada konsumen. Hal ini mencakup karyawan, manajemen, bahkan pelanggan yang dapat mempengaruhi persepsi dan pengalaman konsumen. Selanjutnya ada proses yang melibatkan serangkaian prosedur, mekanisme, dan alur kerja yang diperlukan untuk menghasilkan dan menyampaikan produk atau layanan kepada konsumen. Di Autograde, proses layanan dirancang untuk memastikan bahwa setiap langkah, mulai dari pelanggan memasuki kedai hingga mereka menerima pesanan, berjalan lancar dan efisien. Proses ini mencakup sistem pemesanan, persiapan produk, penyajian, dan penyelesaian transaksi. Selanjutnya ada physical evidence yang mengacu pada elemen fisik yang mendukung komunikasi merek dan kualitas produk atau layanan. Dan yang kedua setelah kita uh, dan yang kedua uh, setelah marketing mix 7P, kita memakai teori perilaku konsumen atau consumer behavior. Jadi pengertian dari consumer behavior ini adalah aktivitas yang berhubungan dengan memilih, membeli, dan mengambil keputusan untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Yang dikutip dari NASA 2021, konsumen sebagai konsep perilaku konsumen sebagai cara konsumen untuk memeriksa, mengevaluasi, memutuskan produk dan atau jasa apa yang mereka butuhkan, melakukan pembelian dengan beberapa motif tertentu terkait pilihan, konsumsi, kualitas, rasa, iklan, atau harga. Menurut yang dikutip dari Solomon 2003, menyoroti pengaruh kuat dari lingkungan sosial dan budaya terhadap perilaku konsumen, beberapa model dalam mengukur perilaku konsumen, yaitu pertama model keputusan pembelian konsumen, yang kedua teori motivasi konsumen, yang ketiga teori sikap, yang keempat model keputusan Maslow, dan yang terakhir teori persepsi konsumen.
Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian yang akan kami kerjakan. Yang terakhir adalah metode penelitian. Jadi pada metode penelitian ini, waktu dan tempat kita melakukan metode penelitian pada November 2023 sampai dengan September 2024 yang bertepatan di Autograd Halim. Desain penelitian ini kita menggunakan desain eksploratory bertahap atau sequential exploratory design. Eh, populasi populasi untuk penelitian ini adalah ada dua, yaitu populasi kualitatif dan kuantitatif, yang dimana populasi kualitatif yaitu manajemen autograde, dan yang kedua populasi kuantitatif yaitu pelanggan autograde. Dan untuk sampel kualitatif manajemen autograde, dan sampel kuantitatif eh, didapatkan dari kriteria sampel rumus Hare. Untuk pengembangan instrumen dan skala pengukurannya nanti akan ada di tabel. Teknik pengumpulan dan analisis data, yaitu fase kualitatif, lalu fase kuantitatif. Setelah item-item tersebut sudah kita dapatkan, lalu kita akan menganalisis dengan analisis kuantitatif EVA. Perhitungan sampel. Untuk sampel pada penelitian ini yaitu 205 responden sesuai dengan rumus Hare yang kita dapatkan. Untuk pengembangan instrumennya kita bisa dilihat dari tabel tersebut. Ada variabel yaitu marketing mix 7P, terdiri dari product, price, place, promotion, people, process, physical evidence, dengan indikator-indikator seperti berikut. Dan ada variabel perilaku konsumen, persepsi, motivasi, customer satisfaction, dan customer engagement. Skala pengukuran untuk fase kuantitatif, kita menggunakan skala Likert 5 poin. Dengan kriteria jawaban sangat tidak setuju dengan skor 1, tidak setuju dengan skor 2, cukup setuju dengan skor 3, setuju dengan skor 4, dan sangat setuju dengan skor 5. Teknik pengumpulan data yang akan kita lakukan yaitu pada fase kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan manajemen dan staf, kemudian dilanjut dengan observasi langsung di coffee shop atau grade. Eh, untuk fase kuantitatif dilakukan dengan menyebar kuesioner berupa Google Form kepada pelanggan yang mengunjungi coffee shop atau grade. Jadi setelah melakukan fase kualitatif, item-item yang sudah kita dapatkan dari fase kualitatif kita akan gabungkan dengan eh, item-item indikator dan beberapa penelitian terdahulu untuk menjadikan pertanyaan-pertanyaan untuk fase kuantitatif. Teknik analisis data. Untuk analisis kualitatif kita menggunakan teknik AIDA, yaitu attention, interest, desire, action terhadap hasil data wawancara. Lalu pada analisis kuantitatif kita akan menggunakan kuesioner dan akan diproses dengan SPSS metode EVA. Untuk pada tahapan EVA yang kita akan kerjakan, setelah kita mendapatkan eh, jawaban dari item-item untuk untuk kuantitatif, kita akan melakukan pertama yaitu uji KMO. Kedua, setelah itu kita menggunakan ekstraksi faktor, dan ketiga, rotasi faktor yang mengharuskan nilai loading error lebih dari 0,5. Setelah
Setelah itu kita akan menggunakan tabulasi sederhana dengan rumus seperti ini. Jadi beberapa alternatif jawaban yang terbentuk dari teknik skala peringkat terdiri dari kisaran antara 1 sampai 4 yang menggambarkan posisi yang sangat negatif ke posisi positif. Perhitungan tentang skala menggunakan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat. Jadi berdasarkan rumus tersebut, rentang skala Likert yang dipakai dalam penelitian ini adalah 1 sampai 5. Dengan rentang skala penilaian yang didapat adalah sebagai berikut. Bisa dilihat rumusnya. Jadi kita mengambil posisi keputusannya menjadi sangat tidak efektif berada pada skala 1 sampai 1,8, tidak efektif berada di skala 1,8 sampai 2,6, cukup efektif berada di skala 2,6 sampai 3,4, efektif berada di skala 3,4 sampai dengan 4,2, dan sangat efektif berada di skala 4,2 sampai 5. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.